السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Raditu billah. Bapak-bapak, saudara, jemaah yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tadi malam telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah dihidupkan Allah kembali. Buktinya Allah sayang kepada kita, bahwa pintu tobat dibukakan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita umat ini, umat akhir zaman ini adalah umat-umat yang banyak dosa. Dalam pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis, tak ada manusia tanpa berdosa. Semuanya kita berdosa. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, sekali-sekali kita lewat di kuburan. Alangkah baiknya kita sejenak berhenti di kuburan. Penduduk-penduduk kuburan itu dulunya sama dengan kita. Mungkin dia sahabat kita, mungkin dia keluarga kita, mungkin dia nenek kita, mungkin dia kakek kita, mungkin dia adalah ibu kita, mungkin adalah anak kita, mungkin dia adalah cucu kita. Dulunya dia sama dengan kita, makan bersama dengan kita, minum bersama dengan kita, pergi berjalan-jalan dengan kita, pergi bermain-main ke pantai dengan kita. Sekarang dia tidak lagi sama kita, dia telah meninggalkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan pergi pula ke kuburan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dari itu bersiap-siaplah, kematian akan datang. Sebagaimana kita kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Dia bertanya kepada muridnya. Muridnya menjawab, adalah orang tua, saudara. Benar, orang tua, saudara. Tetapi yang lebih dekat daripada itu adalah kematian. Yang jelas, selama 24 jam malaikat maut 74 kali mengelilingi kita, menunggu izin dari Allah. Apalah Allah mengizinkan, mau tidak mau, suka tidak suka, siapapunkah kita, rajakah kita, presidenkah kita, kalau Allah mengizinkan mati, kita akan mati. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka dari itu wahai hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, mari kita merindu di tengah malam kita dibangunkan oleh Allah. Bukannya Allah tidak sayang kepada kita, kita dibangunkan di tengah malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya Allah sayang kepada kita. Di tengah malam itu kita melaksanakan salat hajat, salat taubat, salat tahajud, salat witir. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita selama ini banyak. Bahkan kita meneteskan air mata kita, sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita banyak dosa. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah yang berbahagia, begitulah Allah sayang kepada kita. Setelah salat subuh ini,
Allah bukakan pintu kepada kita, yaitu pintu rezeki. Bertebaranlah kami setelah salat subuh mencari rezeki karena Allah. Di salat subuh itu kita berdoa minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita selama ini. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita merenung kehidupan ini, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah kekuasaan Allah. Diberi kita mata, dilihatkan oleh Allah. Diberi kita telinga, didengarkan oleh Allah. Diberi kita kaki, dilangkahkan oleh Allah. Semuanya Allah. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa tentang mensyukur nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Berapa banyak nikmat dan rahmat diberikan kepada kita, manusia itu lupa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat-nikmatku kata Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya, sama dengan pasir di lautan. Hadirin yang berbahagia, seandainya seluruh air laut di atas dunia ini sebagai tinta, dan seluruh ranting di atas dunia ini, semua ranting di atas dunia ini sebagai penanya, daun sebagai kertas, dia akan mampu menulis nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah, salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada ruh junjungan umat, tempatan hati, pautan cinta kita, yakninya Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang, pernah beliau diludahi, pernah beliau dilempar dengan tai unta, pernah beliau waktu berangkat ke Taif, beliau berpakaian serba putih, bajunya putih, serbannya putih. Sekembali dia dari Taif, bajunya berubah menjadi merah darah, sorbannya berubah menjadi merah darah, dan sandalnya pun berlinang dengan darah. Begitulah hadirin perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan kalimah Allah di permukaan bumi ini. Begitu pula dia dibantu oleh sahabat-sahabat beliau memperjuangkan agama Allah, sehingga hadir dalam diri para sahabat itu adalah iman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada suatu kisah, yaitu dari Aisyah. Pada suatu malam sunyi dan sepi, Aisyah keluar dari rumahnya. Setelah dia keluar dari rumahnya, dilihatnya bintang di atas langit. Kemudian Aisyah masuk ke dalam rumahnya. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, amalan siapakah itu ya Rasul, seperti bintang-bintang berkilauan di atas langit? Rasul menjawab, sahabatku Umar bin Khattab. Lalu Aisyah bertanya lagi, wahai Rasul, bukannya bapak saya wahai Rasul Abu Bakar? Bukan, kata Rasulullah, sahabatku Umar bin Khattab. Tetapi sahabatku Abu Bakar beda. Sekali Abu Bakar menamai saya ke Gua Sur, lebih dari seluruh amalan Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah bercerita kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketika saya dikejar oleh orang-orang Quraisy yang ingin menyiksa saya, yang ingin memudarat saya, yang ingin mengusir saya di tanah kelahiran saya, ketika itu sandal saya putus. Abu Bakar berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku gendong engkau ya Rasul. Rasul menjawab, jangan Abu Bakar. Kedua kali Abu Bakar berkata, wahai Rasul, aku gendong engkau ya Rasul. Jangan, kata Abu Bakar. Jangan, kata Rasulullah. Yang ketiga Abu Bakar berkata, wahai Rasul, takkan mampu engkau berlari-lari di kerikil-kerikil ini wahai Rasul. Sandalmu tidak ada wahai Rasul. Ketika itu
baru dia mau digondong oleh Abu Bakar. Sesampai dia di Gua Sur, diturunkan oleh Abu Bakar dari gendongannya. Rasulullah mau masuk ke dalam Gua Sur. Abu Bakar berkata, wahai ya Rasul, lebih dulu aku masuk, aku periksa dulu wahai Rasul. Masuklah Abu Bakar ke dalam gua tersebut. Sesampai Abu Bakar di dalam gua, dilihatnya banyak lubang di dalam gua itu yang diisi oleh kalajengking dan ular. Ketika itu dicabut oleh Abu Bakar pedangnya, dia buka bajunya, dia cencang bajunya, dia tutup seluruh lubang-lubang yang berada di dalam gua tersebut. Baru Abu Bakar keluar dari gua. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana bajumu? Abu Bakar jawab, bajuku sudah kucencang wahai Rasul. Di dalam gua tadi banyak lubang-lubang kecil yang diisi oleh kalajengking. Begitu sayangnya kepada Rasulullah. Baru Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Sesampai dia dalam gua, begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah, dia peluk Rasulullah, dia cium Rasulullah, sehingga Rasulullah tertidur pulas. Tak lama kemudian Abu Bakar menoleh ke depannya. Rupanya ada satu lubang yang belum tertutup yang diisi oleh kalajengking. Kalau tidak ditutup, pasti dan pasti Rasulullah akan digigit oleh kalajengking. Dilihatnya Rasulullah sedang tidur pulas, dia sayang membangunkan Rasulullah, dia tutup dengan tumit kakinya. Malang bagi Abu Bakar ketika itu, dia digigit oleh kalajengking sehingga menetes air matanya ke pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangun Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Mukamu sudah memburu, air matamu sudah habis wahai Abu Bakar. Abu Bakar jawab, saya digigit oleh kalajengking. Begitulah hadirin yang berbahagia, begitu dia sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pula kisah dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal diutus oleh Allah pergi ke Yaman. Setelah Mu'az bin Jabal mau berangkat, diantarkan oleh Rasulullah ke depan Masjid Nabawi. Setelah mau naik kudanya, Rasulullah meneteskan air mata. Dilihat oleh Mu'az, bagaimana ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Rasul berkata kepada Mu'az, wahai Mu'az, ini mungkin pertemuan kita terakhir wahai Mu'az. Ketika itu hadirin, Mu'az meneteskan air matanya. Mu'az naik ke atas kuda, dia hacung kudanya, berangkat kudanya begitu kencang. Mu'az bin Jabal menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melambaikan tangan dan wahai Rasul, sehingga tidak nampak lagi Rasulullah, baru dia menghadap ke depan. Begitu kencangnya kudanya ketika itu hadirin yang mulia, sehingga memercikkan hati. Begitulah dia sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat terdahulu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang paling dimuliakan oleh Allah? Sahabat menjawab, malaikat wahai Rasul. Benar, malaikat dimuliakan oleh Allah. Malaikat itu taat, patuh, tunduk kepada Allah. Dia adalah takwa. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang disuruh Allah menghentikan dia hentikan. Begitulah malaikat. Tetapi ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Para sahabat menjawab, mungkin kami para sahabat wahai Rasul. Benar wahai sahabat, engkaulah yang membantuku
memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah di bumi ini. Tapi ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Ketika itu Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Sahabat-sahabat heran ketika itu. Kenapa engkau menangis, wahai Rasul? Wahai sahabat-sahabatku yang paling dimuliakan oleh Allah adalah umatku akhir zaman, yang mana beliau belum pernah bertemu denganku, yang mana beliau belum pernah berjumpa denganku. Dia cinta dan sayang kepadaku, bibirnya basah berselawat kepadaku siang dan malam. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, begitu Allah sayang kepada kita. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sakratul maut, seluruh para sahabat berkumpul, termenung dan terdiam menunggu detik-detik kepergian Rasulullah. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Bukannya istri yang dia cintai, dia sayangi, bukan anaknya Fatimah Az-Zahra dia sayangi, dia cintai, seorang wanita yang terbaik. Bukannya para sahabat yang berjuang membantu menegakkan kalimat Allah, mati-matian mengorbankan harta, jiwa dan raganya. Tetapi yang dia ingat adalah ummati, An-Nisha. Di waktu sakratul maut kita yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di akhirat nanti, hadirin yang memuliakan Allah, ketika Allah menimpakan murkanya, seluruh para nabi semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Sampai malaikat Jibril, kesayangannya, malaikat Jibril begitu kuat, begitu besar sehingga mengecil badannya, begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah menghadap, Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia dari Nabi Adam sampai akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin jamaah yang berbahagia, begitu Rasulullah mencintai umatnya. Maka dari itu mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahabani kana fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan kita jamaah masjid kita ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya sendiri. Marilah kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.